Jadi aku dimaafin nggak? Maafin gak ya? Tapi sebenarnya aku gitu tuh gara-gara kamu tahu, Bi. Ya, balik lagi. Percuma obrolannya. Oke deh. Bi, Hmm. aku minta maaf ya. Tuh. Ya kemarin aku marah-marah gara-gara hal sepele. Gara-gara kamu balas chatnya lama, terus aku ngambek. Baru sadar. Iya, tapi ternyata itu tuh namanya trigger loh, Bi. Trigger gimana tuh maksudnya? Jadi kalau misalnya nih, aku juga nggak nyangka ya kenapa gara-gara Abi bales chatnya lama, terus aku bisa sereaktif itu gitu cara ngeresponnya. Hmm. Nah, kalau dalam konsep luka batin itu, jadi kan biasanya kalau luka kita kelihatan gitu, ini luka Hmm. fisik, ya Hmm. udah kita obatin. Nah, kalau luka batin itu kita kan nggak tahu tempatnya ada di mana. Kita nggak tahu itu betulan luka atau enggak. Biasanya setelah terluka ya udah kita tutupin aja. Nah, ketika ada orang yang deket-deket daerah situ, nyenggol-nyenggol daerah situ, itu langsung meledak. Jadi bisa jadi ledakannya itu bukan karena Abi nggak bales chat atau Abi lama bales chatnya, tapi karena dulu aku pernah nggak direspon, karena dulu aku pernah diabaikan, sehingga itu tuh kayak suatu pantikan yang ngebuat aku langsung meledak gitu. Hmm. Jadi kayak kejadiannya mirip gitu ya. Sehingga kemudian itu seolah ditangkap tuh. Kok kayaknya gue pernah mengalami ini gitu ya. Betul nggak sih? Mm-mm, Secara nggak sadar mm-mm, ya. Terus aku sadarnya kalau pas udah reaktif. Gitu. Terus kan tadi namanya trigger gitu ya. Emang trigger tuh apa aja sih? Khususnya ya dalam sebuah pernikahan gitu. Hmm, yang aku tahu ya, itu tuh ada 4 poin. Salah satunya nggak ngerasa didengerin. Abi pernah nggak marah atau ngambek ketika aku nggak dengerin Abi? Misalnya aku fokus aja main handphone. Ya, ya pasti sih. Terus ngerasa nggak dianggap. Contoh Ya misalnya, gue udah kerja keras, udah ini "Mm-mm." segala macem. Curhat. Terus juga nada bicara. Misalnya, kan biasanya Abi soft spoken. Terus karena mungkin aku nggak denger, Abi langsung, apa sih? Aku langsung, kok Abi gitu sih nada bicaranya gitu. Padahal mungkin itu sesuatu yang biasa aja menurut Abi. Tapi buat aku, itu jadi, Abi marah ya. Karena ada intonasi yang mungkin gak biasanya muncul gitu. Betul. Atau misalnya, kita mah sama-sama orang Sunda ya, secara budaya, kita tuh nggak masalah gitu. Tapi kebayang nggak kalau orang Sunda nikahnya sama orang Batak? Ya kan, nada bicara juga bisa bikin trigger. Betul, betul, betul. Terus ini nih Bi, Hmm. aku pengen nanya juga. Kritik juga salah satu bentuk yang bisa membuat orang ke-trigger. Nah, Abi kalau aku tiba-tiba, Bi, ini kamu salah deh pakai baju. Kamu ngerasa tersinggung nggak? Ya, tergantung kondisi sih gitu. Kalau misalkan ternyata lagi kondisi capek dan sebagainya, atau lagi banyak pikiran gitu. Hal simpel kayak itu jadi eh, seolah-olah kayak api membesar gitu kan. Ah, iya sih, benar, benar, benar. Atau misalnya Abi nyaman nggak sih kalau dikritik sama pasangan? Ya tadi mungkin balik lagi ke yang belakang-belakangnya soal intonasi, terus kemudian soal timing gitu ya. Tiba-tiba muncul mendadak gitu kan, kayak hujan besar. Ya pasti nggak nyaman sih. Iya, dan itu jadi sumber trigger yang banyak orang tuh nggak nyaman kalau nggak diomongin dulu. Nah, tadi kan kamu bilang gara-gara aku nggak balas chat, terus Mm-mm. kemudian kamu tiba-tiba lebay, meledak, gitu. Reaktif. Reaktif, luar biasa gitu. Nah, itu tuh kenapa sih? Maksudnya sadar nggak sih gitu? Waktu pas kejadian sih enggak. Kenapa bisa gitu?
Karena Abi tau nggak konsep neuropsikologis. Jadi kalau kita lagi dilanda emosi, yang nyala itu amigdala kita. Amigdala ini adalah pusat emosi. Dia adanya di antara otak reptil sama otak mamalia. Jadi tuh bentuknya kalau nggak nge-freeze, dia menyerang atau dia ya udah fight aja gitu, flat aja, diem aja. Nah, kalau amigdalanya on, prefrontal cortexnya itu shutdown gitu. Jadi Itu udah meskipun otomatis. iya, jadi meskipun aku udah belajar, aku eh, udah tahu itu cara itu tuh salah gitu ya respon aku, tapi itu tuh nggak nyala gitu karena memang aku dikuasai sama amigdala, namanya amigdala hijack. Nah, jadi kalau aku lagi emosi, setiap orang kalau lagi emosi, dia itu ya amigdalanya yang dikendalikan oleh amigdalanya, oleh pusat emosinya. Maksudnya amigdala itu ketika tadi kita emosi, dia secara otomatis muncul ke atas gitu. Memang pola Betul, kerjanya gitu. betul, betul. Sebenarnya emosi kan nggak hanya marah ya, Bi. Ketika kita jatuh cinta, ketika kita malu, ketika kita cemas, Itu amigdala. itu amigdala yang menguasai. Nah, ketika amigdalanya on, si prefrontal cortexnya shutdown, turun. Jadi makanya aku udah tahu ilmunya, tapi kok gini-gini aja ya? Karena memang pusat kendali, pusat ilmu adanya di sini. Amigdala itu berarti dipengaruhi sama emosi. Iya, karena dia pusat emosi. Oke, pusat emosi. Mm-mm. Nah, kan tadi si amigdala muncul kita emosinya ke-trigger karena emosi gitu Mm-mm. ya. Terus kemudian yang membikin apa yang shutdown? Ini prefrontal Reference cortex, pusat konteks. kendali. Udah ini timing gua nih gitu. Gua mau show up Iya, gitu si harusnya. amigdala tuh mau show up katanya. Bisa nggak gitu ya kita meminimalisir ketika emosi datang gitu ya supaya amigdala itu tidak muncul. Bisa banget caranya. Tarik nafas dulu, diem, mindfulness gitu kan. Cuman masalahnya, kalau si amigdala on, aku tuh lebih reaktif karena aku nggak sempet diem. Harusnya ketika ada amigdalanya on nih, ketika ada emosi nyala, apapun emosinya, mau jatuh cinta, mau cemas, mau takut, mau marah, itu diem dulu. Biar sadar kita tahu itu amigdala muncul tuh gimana. Kan maksudnya Mm-mm, amigdala muncul ada sebuah tindakan kan kita harus mm-mm, melakukan tindakan untuk diam, tarik mm-mm. nafas dan sebagainya. Nah, diam dan tarik nafas itu kan sadar. Iya, betul. Gimana caranya biar kita tuh sadar? Makanya kita perlu belajar Oh, mindfulness. gitu. Jadi kalau kita belajar mindfulness, kita kan sadar hadir utuh, sadar penuh gitu kan. Nah, rata-rata orang tuh nggak begitu, Bi. Karena sekelebat kan. Sekelebet gitu kan, Kalau sekelebet. dalam sebuah apa namanya momentum yang mungkin lebih ekstrim lagi, Mm-mm. bisa ke tindakan-tindakan yang kriminal dan sebagainya, yang kemudian orang Betul. ya nggak bisa mikir lagi, tiba-tiba sadarnya pas sebuah kejadian yang Udah terjadi. terjadi. Kan aku dulu pernah ngobrol ya, Bi kok bisa sih dia ngelakuin itu, case laki-laki misalnya yang mukulin istrinya gitu. Ya itu sekelebet itu. Dia dalam kondisi nggak sadar. Makanya kita penting banget untuk jaga kesadaran, Bi. Nah, gimana cara jaga kesadarannya? Ya pelan-pelan ya. Mungkin pertama-tama tuh kita mulai dengan menyadari nafas, sadar dengan nafas kita. Gitu kan selama ini kita tuh Biar seringnya kita paham ya, mm-mm, mm-mm, kan sebetulnya nafas tuh punya apa ya, kayak semacam intonasi juga lah, model mm, suara tuh. Ketika mm-mm, nafas kita mulai meninggi gitu kan, itu mm. berarti sudah tanda lampu kuning kan. Betul, betul. Kalau kalau aku ngajar di relasi, relasi itu regulasi emosi dan sosialisasi. Ini biasanya muridnya tuh anak-anak. Itu namanya ada yang namanya scan tubuh. Jadi kita menyadari betul kalau kitanya sadar ya, kalau kitanya sadar hadir utuh, sadar penuh, itu kalau marah tangan kita tuh langsung dek, mengepal. Jantung kita langsung bergetar, berdebar lebih kencang. Terus muka kita panas. Nah, itu namanya scan tubuh yang kita perlu menyadari. Kalau udah kayak gitu, berarti gue nggak baik-baik aja nih. Tenang, sadari nafasnya. Masalahnya, yang datang itu tuh kita nggak nyadar karena kita nggak sadar. Oke, oke. Gitu. Aku kasih tahu satu hal gitu Mm-mm. yang suka dilakukan sama bapak. Iya, 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 Kan apa? kadang Mm-mm. apa namanya dalam satu kondisi gitu dan sebagainya gitu, tiba-tiba bapak-bapak tuh
suka mengeluarkan napas yang besar. Gitu. Atau misalkan yang sering terjadian gitu, minum kopi. Iya, Itu bener. sebetulnya bagian dari cara kita untuk Mutusin my boundary. mutusin. Iya. Jadi kan biasanya di sini tuh penuh banget di kepala. Nah, dengan sadar nafas, itu tuh kita mutusin yang jadi overthinking di kepala. Jadi kalau kemudian tiba-tiba suamimu ini mengeluarkan napas yang besar, Tapi aku sebel sih kalau aku lagi ngomong suami. jangan dianggap itu respon terhadap tindakan kamu gitu. Iya sih. Balik lagi ke soal trigger nih gitu. Kan tadi kita nggak tahu gitu kan pemicunya apa, triggernya apa gitu. Terus itu jadi tanggung jawab gue gitu untuk meminimalisir trigger. Menurut Abi tanggung jawab siapa? Ya kita sendiri lah masing-masing. Benar. Karena Abi bertanggung jawab untuk membahagiakan aku sebagai istri Abi. Tapi kebahagiaan aku kan tanggung jawab aku sendiri. Iya, iyalah. Oke, dari kalimat itu apa yang Abi pahami? Ya sebenarnya ada di kendali kita gitu. Kayak kita bawa mobil segala macam, kita udah jalan bener, udah mati lampu lintas dan sebagainya. Ada motor atau mobil lain, kendaraan lain yang bikin sewot gitu kan. Iya. Kan kita nggak bisa kemudian mengendalikan orang untuk bawa mobilnya harus gimana gitu. Betul, benar banget. Karena ya sebenarnya yang ada dalam kendali kita cuma diri kita sendiri, pikiran kita, perasaan kita, sama tindakan kita. Di luar itu bukan dalam kendali kita. Tapi trigger itu kan munculnya ngedadak nih, Bi. Kayak Iya, tadi kita nggak sadar, terus juga langsung reaktif. Makanya kayak model misalnya, aku udah belajar tentang emosi, tapi kadang sering kali kamu sering jadi korban, kan? Gitu. Nah, itu aku perlu ngasih tahu kayak model, Bi kayaknya aku lagi mau PMS nih. Nanti kalau misalnya aku ngomongnya itu terlalu kencang, terus aku reaktif, mohon dimaklumi ya. Atau misalnya Abi ketika ada masalah gitu di kantor atau misalnya di pekerjaan, ya Abi perlu ngasih tahu, Bun, aku kondisi lagi nggak baik-baik aja deh. Kayaknya aku butuh goa deh gitu. Kayaknya aku butuh ke Indomart dulu deh gitu kan. Nah, itu tuh harus dikasih tahu karena bisa jadi kalau misalnya Abinya diem aja, nih biasa karena laki-laki tuh kan lagi ada masalah diem aja. Terus istri ngerasanya, lu kenapa sih kok ngediemin gue? Malah jadi besar kan. Padahal sebenarnya suami diem itu biar apa coba? Ya bagi suami itu adalah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah gitu daripada kemudian adu mulut kan. Iya, betul. Atau bisa jadi biar istrinya nggak terlalu banyak pikiran kan? Tapi kalau istri nganggep itu, apa sih kamu nggak suka aku ya, kamu nggak sayang aku ya? Gitu. Jadi ngirim notifikasi ya. Betul. Jadi trigger aku ya tanggung jawab aku. Tapi sebagai pasangan, aku ngasih tahu ke kamu, ini deh bagian trigger aku, bagian ini aku kalau misalnya diabaikan agak berat deh. Kalau aku dikritik, kayaknya kamu perlu pakai model hamburger deh atau sandwich gitu. Biar cara mengkritiknya bisa aku terima. Nah, ini bisa dikenali saat kita benar-benar memahami diri sendiri. Biasanya orang-orang itu pingin banget memahami pasangannya, tapi lupa memahami diri sendiri. Ya banyak orang kita lebih condong untuk memahami orang lain ya. Sehingga perilaku kita tuh ya goalsnya malah ke sana. Seperti yang Abi tahu kan, konsep kalau kita mau jadi ayah yang baik atau ibu yang baik, tentu kita harus jadi pasangan yang baik untuk suami dan istri kita. Tapi sebelum itu, kita harus jadi apa dulu? Ya, Jadi yang terbaik. Buat diri kita gitu kan. Gitu. Oke. Jadi aku dimaafin nggak? Maafin gak ya? Tapi sebenarnya aku gitu tuh gara-gara kamu tahu, Bi. Ya, balik lagi. Percuma obrolannya. Oke.